Halo para pemirsa Suwanto.id, terutama para peserta program PPG Prajabatan. Selamat malam, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, konten ini saya bikin pada malam hari untuk menggaungkan, untuk membuat sambungan, untuk membuat penyambung lidah bagi kalian semua, supaya aspirasinya bisa didengar oleh pengambil kebijakan. Kali ini tidak akan menjawab pertanyaan, tapi saya akan membuat analisis terhadap apa yang kalian aspirasikan, sehingga para pengambil kebijakan mudah-mudahan bisa memutuskan sesuatu yang sesuai dengan aspirasi kalian semua. Nah, oleh karena itu, yuk rame-rame klik subscribe, supaya kita memiliki kekuatan untuk menggemakan, untuk menggaungkan aspirasi-aspirasi kita, agar para pengambil kebijakan di Direktorat PPG, Direktorat Jenderal GTK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, memiliki pegangan, memiliki data untuk memutuskan atas dasar inspirasi dan aspirasi dari saudara-saudara semua. Nah, jika video ini sampai pada tangan saudara, ini adalah berkat sentuhan kreatif dari editor channel kita, yaitu Mas Heri TW, Heri Teguh Wiono, dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar. Nah, ini berada pada episode ke-7 dari konten yang saya buat khusus untuk menyalurkan aspirasi saudara kepada pembuat kebijakan. Saya tahu saudara memiliki perasaan yang kadang-kadang tidak pasti dan galau terhadap kebijakan, apakah itu penempatan, apakah itu tes akhir, mungkin upah, apakah itu bagaimana status kalian. Sudah saya menghubungi Pak Direktur. Insya Allah Pak Direktur dalam waktu yang dekat akan bersama kita. Dan pada saatnya beliau akan memberi pencerahan terhadap apa yang saudara galaukan. Saya sudah menghubungi dan sudah menyanggupi. Mudah-mudahan beliau tidak sibuk sehingga bisa ketemu kita semua. Nah, aspirasi apa? Yang aspirasi pertama, ini saya bacakan ya aspirasinya. Saya tidak perlu menyebut nama karena itu untuk apa, anonimitas dari aspirasi saudara. Ya, izin menyampaikan pendapat saya, Prof, katanya. Saya dari gelombang 1 PPG Prajabatan. Tugas kuliahnya sudah sangat melebihi batas kemampuan kami. Jadi sudah luar biasa ini. Kemampuannya sudah tidak lagi bisa mengakomodasi tugas-tugasnya itu. Nah, kadang ada dosen yang memberikan tugas yang kurang berhubungan dengan tugas yang ada di LMS. Jadi dosen itu memberikan suatu tugas yang tidak relevan. Dan saya pikir ini sudah gak realistis untuk diikuti. Saya pikir ini sudah gak realistis. Sekali lagi, saya bacakan tadi. Tugas yang kami kerjakan pun juga kurang maksimal. Yang fokusnya mendidik dan mengajar, mata kuliah lain justru jadi beban. Padahal kurang begitu urgen. Ya, kemudian apa yang dia katakan? Kurang begitu urgen untuk digunakan kami saat di sekolah nanti. Untuk mata kuliah yang kurang urgen untuk mengajar di sekolah, tolong dikurangi tugasnya, biar kami bisa lebih fokus dengan mata kuliah yang benar-benar digunakan saat di sekolah. Nah, ini saya kira mohon perhatian pada dosen-dosen LPTK agar mahasiswa diberi pengetahuan mata kuliah tambahan di luar LMS yang sekiranya relevan atau menopang atau mendukung atau pengayaan.
Jangan sampai memberi suatu hal yang kurang relevan. Ya. Dan mudah-mudahan saudara konten ini juga akan saya share ke para dosen-dosen LPTK. Mudah-mudahan ada perubahan kebijakan di LPTK. Nah, kalau kita rame-rame bareng menyuarakan, insya Allah di zaman media digital seperti ini, kalau kita diam, kalau kita tidak menyuarakan rame-rame, tentu tidak akan didengar, tidak akan sampai pada pengambil kebijakan. Tentu saja kita menyampaikan sesuatu hal yang positif untuk perbaikan, bukan caci maki dan kebencian dan sebagainya. Kemudian ada lagi pertanyaan, ada lagi inspirasi. Ini harapan. Harapannya ini bagus juga agar supaya program PPG Prajabat itu efisien. Jadi programnya berjalan dengan baik. Dia mengatakan berdasarkan evaluasi program PPG Prajab tahun 2022 dapat kita tarik kesimpulan. Nih, dia mengatakan seperti itu bahwa satu, hendaknya dibangun koordinasi sebaik mungkin antara pusat Ditjen GTK dengan LPTK agar kebijakan yang diambil terkait penempatan PPL 2 dan pengabdian tidak menimbulkan masalah bagi para peserta PPG Prajab. Nah, ini karena kurang koordinasi sehingga penempatan pada PPL 2 ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan mahasiswa. Itulah sebabnya ada yang mengatakan menginginkan supaya ada pemetaan ulang terhadap pemberian tugas 2 tahun maupun penempatan setelah 2 tahun itu. Karena apa? Gelombang pertama maupun kedua, ketika diminta mengisi domisili, banyak yang keliru dikira mengisi tempat tanggal lahir. Saya kira ini suatu harapan yang realistis. Mudah-mudahan mengambil kebijakan, mohon hal ini untuk dipertimbangkan. Usulan dia yang kedua, tunda dulu PPG Prajab tahun 2023. Yang wacananya akan dimulai pada bulan Februari. Ini, tuntaskan dulu program PPG Prajab tahun 2022. Baik gelombang 1 dan 2 hingga mereka lulus dan ditempatkan di tempat pengabdian masing-masing. Nah, saudara, saya kira kalau aspirasinya untuk menunda itu hampir tidak mungkin. Karena kita kekurangan gurunya banyak sekali. Bahkan di gelombang 1 tahun 2023 ini memang akan dibuka lagi. Saya kira mungkin 60-an ribu. Dan menurut informasi yang saya peroleh dari Pak Direktur, belum, masih dalam wacana pembahasan. Sebetulnya saya juga akan berbicara di suyanto.id dengan Pak Direktur PPG, Direktur Pendidikan Profesi Guru. Bagaimana skenario gelombang 1 di 2023, tapi masih digodok. Insya Allah ini tidak akan mengganggu apa yang terjadi di gelombang 1 dan 2. Karena ini sudah merupakan skenario nasional untuk mengisi guru-guru yang pensiun. Dan guru-guru yang memang saatnya ketika pemerintah melakukan pendirian sekolah Inpres, SD Inpres pada zaman pemerintahannya Presiden Soeharto, itu ratusan ribu dipekerjakan pada tahun 70-an. Nah, sekarang memang sudah saatnya pensiun semua kelompok mereka itu. Nah, berikutnya, ini juga aspirasi mereka. Mudah-mudahan ini sampai pada para pengambil kebijakan di Direktorat PPG. Semoga, ini katanya, aspirasi yang ketiga ini, semoga pihak kementerian yang mengelola program PPG Prajabat ini segera dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya pertanyaan yang muncul merupakan akibat dari belum adanya peraturan atau kebijakan yang jelas. Padahal
program PPG Prajabatan ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Semoga Allah memudahkan. Amin. Nah, saya sepakat dengan saudara bahwa koordinasi itu penting. Dan koordinasi itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Koordinasi dengan Pemda itu juga sangat penting, karena Pemda sudah merupakan entitas pemerintahan yang otonom. Akibat memang sudah terjadi otonomi di Republik ini. Hanya 6 perkara yang dipegang oleh pusat. Dan pendidikan termasuk hal yang diotonomikan. Sehingga guru itu merupakan kewenangan Pemda. Oleh karenanya untuk menempatkan di mana guru itu nantinya setelah menyelesaikan pendidikan prajabatan. Jadi kuncinya koordinasi itu sangat penting. Saya setuju dengan saudara. Mudah-mudahan saudara tetap berinspirasi, dan tentu hal ini dengan harapan para pengambil kebijakan mendengarkan. Insya Allah mendengarkan. Oleh karena itu, kita jangan berhenti untuk melakukan saran, memberi saran kepada orang-orang pusat itu yang mengambil kebijakan. Nah, ini satu lagi. Saya sampaikan ini tentang aspirasi mereka. Jadi tolong pusat segera koordinasi ke daerah terkait kegiatan PPL 2 ini. Sekaligus ya. Jadi, sekaligus instruksi pemberitahuan bahwa pusat akan menurunkan para lulusan PPG Prajab sebagai pengganti pensiunan guru di tahun 2023 di sekolah-sekolah negeri di bawah naungan Dignas. Saya yakin pusat juga akan melakukan koordinasi. Kita tunggu bagaimana hasil koordinasi pusat itu. Tidak mungkin tidak berkoordinasi. Tapi memang ada baiknya kita ingatkan. Jangan sampai lambat berkoordinasi dan jangan sampai tidak berkoordinasi tentu saja. Yang kedua, aspirasinya adalah mempersiapkan solusi andai ada penolakan dari sekolah penempatan. Mungkin alasan adanya guru honorer atau P3, P3K maksudnya, atau adanya mutasi guru dari luar atau alasan lainnya, agar para lulusan guru PBG Prajab memiliki payung hukum yang kuat atas penempatan itu tanpa ada penolakan dan dari sekolah yang bersangkutan. Saya sepakat saudara perlu mendapatkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Oleh karena itu payung hukum itu memang perlu disiapkan. Insya Allah kalau hal ini menjadi hal yang krusial, para pengambil kebijakan tentu akan melakukan revisi-revisi kebijakan. Seharusnya begitu. Dan membuat payung hukum yang menjadi dasar bagi semua pihak. Sehingga semua pasti tidak galau terhadap apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga usulannya, semoga pusat sedini mungkin menetapkan kebijakan terkait penggajian guru lulusan PPG. Mengkoordinasikan masalah ini dengan pihak-pihak yang berwenang agar besaran gaji yang diberikan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, ini saya memahami saudara bahwa misalkan harus hidup di daerah terpencil itu jauh lebih mahal biaya hidupnya. Saya yakin pusat juga akan mempertimbangkan itu. Karena pusat itu juga memiliki data-data kemahalan, yaitu kemahalan daerah. Biasanya itu indeksnya adalah digunakan DKI. Kemudian misalkan saja di daerah tertentu indeks kemahalannya, jadi indeks kemahalannya angka 3 misalkan, dia harus digaji 3 kali
gaji guru yang di DKI kalau terjadi seperti itu. Dan data ini sudah ada sejak dulu tentang indeks kemahalan. Tidak digunakan untuk gaji saja, tapi digunakan juga untuk ketika kita merehabilitasi ruang-ruang yang rusak. Misalkan di Papua itu jauh lebih mahal daripada DKI misalnya saja. Karena harga semen di sana bisa ratusan ribu satu sak. Begitu pula kebutuhan untuk hidup di sana mahal. Sehingga tentu harus dilihat indeks kemahalannya itu. Jadi saudara, inspirasi saudara juga masuk akal dan itu mudah-mudahan pusat menjadi ingat akan indeks kemahalan biaya hidup itu. Begitulah saudara, untuk saat ini apa yang saudara katakan, apa yang saudara inspirasikan di kolom komentar sudah saya bacakan. Tinggal kita berjuang bagaimana para pengambil kebijakan mendengarkan channel ini. Dan tentu saja di samping itu saya juga akan share kepada orang yang dekat dengan pengambilan kebijakan dan juga dengan teman-teman di LPTK supaya pemberian tugas tidak melampaui kemampuan para mahasiswa untuk melakukan atau bahkan tidak memberi tugas yang tidak relevan terhadap kebutuhan guru untuk mengajar di kala mereka sudah selesai PPK Prajabotan dan benar-benar mengajar di sekolah. Begitulah saudara, mudah-mudahan saudara selalu sehat walafiat, walaupun saudara sibuk, penuh tugas, di bawah tekanan, hendaknya saudara tidak stres. Kalau stres, lihat konten di suyanto.id mengenai bagaimana mengelola stres. Itu juga ada baiknya untuk dilihat. Begitulah, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas kerelaan saudara untuk klik subscribe supaya channel ini didengarkan orang sebagai channel untuk berbagi pengetahuan, belajar sepanjang hayat, dan channel untuk menyambung lidah aspirasi bagi para peserta PPK Prajabotan dengan para pengambil kebijakan. Sampai jumpa.